Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, untuk mahasiswa teknik komputer, sistem komputer S1 dan D3, kemudian masih elektro. Hari ini kenalkan Bapak John Flat. Hari ini kita akan membahas tentang modul induktasi diri, modul terakhir. Adapun tujuan percobaannya adalah agar Anda itu terampil dalam menggunakan alat ukur ampermeter dan voltmeter AC atau arus bolak-balik. Yang kedua, cermat untuk membaca hasil pengukuran pada alat ampermeter dan voltmeter AC. Yang ketiga, dapat menentukan impedansi atau hambatan total pada rangkaian akan dibuat berdasarkan hukum Ohm. Yang keempat, Anda dapat menentukan induktasi diri suatu kumparan berdasarkan nilai tersebut. Kemudian yang kelima, menentukan nilai induktasi dan dari suatu induktor. Kemudian terakhir adalah mengamati pengaruh inti besi terhadap induktasi diri kumparan. Berikutnya Bapak akan jelaskan alat-alat yang akan kita pakai. Yang pertama adalah power supply, yaitu arus bolak-balik. Kemudian sudah dirangkai dengan voltmeter, alat mengukur berapa tegangan yang keluar dari sumber tegangan. Yang kedua nanti arus akan terukur di sini dalam satuan miliampere. Kemudian yang keempat, ini ada baku hambatan yang kita atur pada 30 ohm. Ini 30 ohm. 10 kali 3, 30 ohm dalam satuan ribuan. Dan terakhir nanti adik-adik akan melihat induktasi kumparan. Ini kumparan kita ada 1000 kumparan. Dan sudah dirangkaikan kabel-kabelnya. Kabel merah untuk positif, kabel hitam untuk negatif. Baik, kita mulai sekarang. Ini modul yang kita pakai. Ini bentuk rangkaiannya. Kemudian gambar alat di rangkaian. Kita lihat sini power supply-nya 4 volt terhubung dengan miliampere. Jadi kalau ini power supply, kita merahnya positif, terhubung yang merah ke miliampere. Nah, ke sini miliampere. Nanti kita lihat berapa jarumnya yang ditunjuk. Kemudian setelah miliampere, kembali ke gambar ini, miliampere nanti paralel. Kita hubungkan dengan bangku hambatan 30 ohm, serial dengan kumparan. Jadi dari sini, kabel hitam ini, ya, kabel hitam ini terhubung ke bangku hambatan. Kemudian yang hitam ini terhubung ke kumparan. Ya, dari kumparan masuk ke negatif dari output dari power supply. Kemudian terakhir ada multimeter, ya, pengukuran voltmeter di sini paralel ke baku hambatan. Ya, ini voltmeter terukur, terhubung ini paralel ke kumparan yang merah terhubung ke baku hambatan. Oke, baik, kita nyalain ya. Kita nyalain power supply-nya. Oke, kita lihat ya. Nah, untuk ini bisa kita atur. Saya atur ini saya turunkan di 2 volt. Nah, ini kelihatan ya, jelas ya. Ini power supply-nya antara 0 sampai 10 volt. Ini misalnya 4 volt, 2 garis 4 volt. Kita lihat di sini berapa yang terukur di voltmeter. Jadi kelihatan ini sekitar 42 ya, 42, satuannya nanti dibagi dengan 100. Yang terakhir nanti terukur sini berapa arusnya ya, terukur ini ditunjuk oleh jarum ini sekitar 90 miliampere. Oke adik-adik, nah ini tanpa inti besi ya, di sini tidak ada besinya di kumparan ini. Jadi kalau kita masukkan inti besi, ini inti besi kita masukkan ke dalam, nanti yang terukur di ini akan mengalami penurunan ya. Ini juga akan mengalami penurunan karena ada inti besi yang masuk ke dalam kumparan. Oke, gitu aja adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita bahas ini adalah hasil pengukuran ya, kumparan tanpa inti besi dan inti besi. Ini sumbernya, sumber tegangan sudah kita atur 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt. Kemudian hambatannya konstan di 30 ohm. Nah, ini yang terukur di voltmeter 1,6 ini yang terukur di arus. Ini yang sumbu Y, sumbu X. Nah, sekarang kita cari impedansi Z berdasarkan rumus ini. Ini rumus hukum Ohm. Ya, hukum Ohm. Potensial sama dengan arus kali Z. Berarti di sini kita cari Z. Ya, di sini berarti Z sama dengan potensial bagi arus. Jadi nilai 1,6. Jadi kita bagi dengan 90, 3,8 kita bagi dengan 80 dan seterusnya ya.
7,2 dibagi dengan 50. Nanti dapat nilai Z. Kemudian Z ini yang rumus kedua, Z kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah XL kuadrat. Nah, kita cari nanti berapa nilai ini. Berarti Z kuadrat dikurangi R kuadrat. Dari apa? Dari metode least square. Ya, metode least square bahwa Z ini adalah sebagai nilai yang kita cari dari metode least square ya. Ya, kemudian dari sini kita bisa olah datanya, nanti dapat nilai XL. Di XL kuadrat adalah hasil selisih ini. Kalau dapat nanti XL ini sendiri berarti akar dari nilai yang kita peroleh. Ya, dari XL ini kembali ke rumus yang terakhir, ini adalah 2 ya. Dari XL kita peroleh nanti adalah 2pi frekuensi L. Nah, frekuensinya berapa? Di situ adalah 50 Hz. Berarti L yang kita dapat nanti induktasi. Nilai induktasi adalah nilai XL dibagi dengan 2pi dikali 50 Hz. Nah, ini adalah untuk percobaan L dengan inti besi dulu. Ya, nanti saat kita masukkan inti besi, nanti nilai ini berubah. Ya, nilai berubah, ini berubah. Jadi kita cari lagi induktasi. Kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.